Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya Nita Kasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang menggunakan plugin untuk suara instrumen di dalam sebuah lagu ya tentunya dengan menggunakan softwarenya yaitu Fruity Loop 12. Jadi di dalam Fruity Loop 12 untuk membuat lagu di sini juga bisa kita tambahkan plugins dari pihak ketiga ya. Jadi dari pihak ketiga di sini bisa dari software-software yang dikembangkan oleh vendor-vendor di luar dari Fruity Loops ya, di luar dari Image Line. Nah ini nanti kita bisa tambahkan untuk penambahan instrumen musik seandainya saja kita tidak memiliki instrumen musik sesuai dengan yang diinginkan. Nah ini nanti kita bisa menambahkan dari plugins di dalam Fruity Loop ya. Adapun untuk plugins yang bisa digunakan itu banyak sekali, cuma yang tren di situ ada Kontak 5, ada Massive, kemudian ada Nexus ya, kemudian ada Real LPC, EZ Drummer dan lain sebagainya itu banyak ya. Cuma di sini nanti tidak kita coba semua untuk pluginsnya, tapi hanya beberapa saja untuk menunjukkan bahwa ketika kita pengen menggunakan plugins untuk suara musik yang dibutuhkan, itu nanti kita bisa masukkan ke dalam Fruity Loop dan juga kita bisa tambahkan ke dalam projectnya. Nah, ini merupakan bagian dari mata kuliah audio digital yang pada kesempatan kali ini sudah masuk pada sesi ke-14 ya. Sesi ke-14 di sini merupakan sesi untuk materi terakhir yang saya sampaikan ya. Sesi untuk materi terakhir yang saya sampaikan. Jadi untuk minggu depan itu akan saya sampaikan tentang tugas ya. Jadi bisa dilihat di dalam pertemuan 15. Di situ nanti ada tugas yang harus dikerjakan untuk melengkapi nilai dari mata kuliah audio digital yang ada di Universitas Telkom untuk program studi S1 Desain Grafis. Nah, itu untuk materi pada kesempatan pagi hari ini yang akan saya sampaikan kepada Anda semua. Untuk penyampaian pertanyaan, komentar, dan juga lainnya nanti bisa dituliskan di dalam kolom komentar yang ada di Siakat ataupun bisa disampaikan di dalam komentar yang ada di channel YouTube ini ya. Itu. Untuk presensi seperti biasa dilakukan dari Siakat ya, seperti petunjuk yang sudah disampaikan sebelumnya ataupun seperti yang sudah Anda lakukan sebelumnya di dalam mata kuliah-mata kuliah yang lain. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan mata kuliah audio digital pada kesempatan pagi hari ini yang akan saya sampaikan untuk untuk materi menggunakan plugin suara instrumen dengan Fruity Loop. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Selamat menyaksikan. Selamat menyimak ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dicoba, mudah dimengerti, sehingga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Selamat mengikuti. Baik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang penambahan plugin dan efek ya. Plugin di situ untuk menambah instrumen ya. Contohnya seperti yang ada di dalam plugin preset ya. Plugin preset, generators. Nah, di sini adalah instrumen-instrumen bawaan dari Fruity Loop. Kalau saja instrumen bawaan ini sudah dirasa cukup, maka kita tidak perlu menambah plugins untuk menambah koleksi instrumennya ya, suara instrumen. Nah, seandainya saja lagi di dalam memenuhi kebutuhan membuat musik digital di situ ternyata dirasa kurang ya untuk plugin ataupun preset yang sudah disediakan oleh Fruity Loop, maka kita bisa menginstalasi secara manual plugin atau efeknya itu untuk dimasukkan ke dalam Fruity Loop. Nah, beberapa plugin atau efek di sini ada dalam koleksi saya ya. Di sini ada Amplitude ya, Amplitude ini efek ya, efek amplifier ya, amplifier. Kemudian ada
gitar rig di sini sama dengan amplitude ya. Kemudian ada Learner Digital Silence, ini untuk plugin bass ya. Kemudian ada Nexus 2. Nah, Nexus 2 ini suara-suara yang lain ya, suara-suara yang lain yang beda dari plugin yang ada. Banyak koleksinya, ada piano, ada macam-macamnya ya. Nah, nanti kita coba untuk install pluginnya yang ini. Kemudian ada Real LPC, di sini untuk plugins gitar ya, plugin gitar. Jadi pasangan dari Real LPC itu adalah gitar rig atau amplitude ya, ini. Nah, nanti untuk pluginnya yang saya selain ini ada banyak ya sebenarnya, ada Massive, ada EZ Drummer ya, ada macam-macamnya lah ya. Nah, itu bisa diinstalasi sesuai dengan kebutuhan. Cuma perlu saya sampaikan bahwa di dalam Fruity Loop ini untuk koleksi plugins ataupun efek ya, di sini karena kaitannya dengan suara, koleksi suaranya juga, maka ukuran filenya di situ rata-rata besar ya. Jadi saya pernah menginstalasi semua plugins ini ditambah dengan EZ Drummer Massive ya. Di situ bisa mencapai sampai dengan 27 GB ya. 27 GB ya, cukup besar ya, cukup besar. Sehingga bisa diinstalasi sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, ini untuk plugins ataupun efek yang bisa digunakan di dalam Fruity Loop ya. Nah, contoh di dalam efek di sini ada amplitude. Kebetulan amplitude sudah saya install ya, sudah saya install di dalam Fruity Loop ya. Di komputernya yang saya gunakan ya. Nah, ini sudah bisa dimasukkan ke Fruity Loop nanti ya. Selain bisa digunakan secara mandiri ya, tidak pakai Fruity Loop ya. Tapi bisa juga kita masukkan ke dalam Fruity Loop sehingga bisa dijalankan di Fruity Loop ya. Di sini saya pakai versi demo, jadi tidak diautorisasi sehingga hanya punya kesempatan menggunakan 9 hari saja ya. Jadi saya tidak pakai versi full ya, gitu. Jadi ini versi demo ya, 9 hari penggunaan. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya, contoh dari amplitude ya. Nah, ini berdasarkan input yang saya masukkan ya. Nah, ini efek suaranya sudah muncul. Nah, ini. Nah, ini contoh dari Fruity Loop ya. Itu. Nah, ini amplitude ya. Contoh dari amplitude di dalam Fruity Loop yang digunakan secara terpisah ya, yang digunakan secara terpisah. Jadi nanti tinggal kita masukkan inputnya itu dari keyboard atau dari gitar, kemudian kita setting di amplitude ya. Maka nanti bisa digunakan untuk memunculkan suara ya, ini. Baik. Itu contoh dari penggunaan dari amplitude ya, salah satu efek yang ada di Fruity Loop. Nah, sebelumnya sudah pernah kita bahas juga di dalam pembuatan lagu ya. Itu penggunaan mixer ya. Penggunaan mixer. Nah, di dalam penggunaan mixer di sini nanti kita bisa memasukkan instrumen-instrumennya ke dalam mixer. Jadi ini misalkan saja untuk realistik 1, ini masukkan ke channel atau track 1 dari mixernya ya. Ini dimasukkan ke track 2, ini dimasukkan ke track 3 ya. Ini dimasukkan ke track 4 ya, untuk drum, bassnya di track 5 ya. Nah, maka nanti dari nomor yang sudah kita tentukan di dalam masing-masing instrumen
ya. Di sini akan terlihat di dalam mixernya. Ini mixernya ya yang bawah nih ya. Jadi tertimpa oleh channel rec dan playlist. Nah ini mixer. Kalau nggak ada atau nggak terlihat ada mixer di bawah, maka kita bisa menampilkan dari sini ya. Ini juga sudah pernah kita bahas ya. Maka di sini nanti ada track 1, 2, 3, 4, 5 ya. Track 1 realistik, melodi 1, track 2 ini juga melodi ya. Track 3 itu untuk ritmenya ya. Kemudian track 4 untuk drum loop ya, drum. Kemudian track 5 untuk rhythm juga ya. Untuk bass ya, untuk bass ya gitu. Nah, ini track 5 untuk bass ya. Nah, itu sudah ada di dalam susunannya. Di sini sudah ada ya, track 1 untuk rhythm, track 2 untuk rhythm, track 3 untuk apa tadi? Melodi rhythm ya, melodi rhythm, kemudian drum, kemudian bass ya. Melodi rhythm, drum, bass ya. Nah, kalau kita sudah memasukkan ke dalam mixer, maka secara otomatis kita bisa menentukan di dalam masing-masing channel ya, masing-masing channel ini dengan efek ya, dengan efek. Salah satunya adalah amplitude ya. Salah satunya amplitude. Jadi misalkan saja di sini saya pengen menggunakan efek yang ada di dalam Fruity Loop ya, yang sudah terinstal secara otomatis ya, kita tidak perlu menambahkan ya. Maka nanti tinggal kita klik pada salah satu track, kemudian tinggal kita klik di dalam koleksi efeknya di slot-slotnya ini ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, nanti di sini ada efek reverb, ada efek delay, ada efek parametric equalizer atau parametric equalizer 2 ya. Kemudian ada efek maxi apa ya kemarin ya? Maximus ya, Maximus, sound goodizer ya, macam-macam ya. Ini bisa digunakan semua ya, efek-efek yang ada. Ya, itu. Jadi misalkan reverb 2 pengen saya gunakan untuk suara piano ya. Nah, maka nanti di sini bisa kita coba ya. Presetnya ada, jadi tinggal kita geser-geser aja panahnya ini untuk menampilkan reverbnya. Ini saya mute dulu ya semuanya, jadi saya gunakan untuk yang ini saja ya. Nah, reverb 2 di sini tinggal diklik ya untuk memunculkan kembali. Kalau sudah kita coba play ya. Modelnya pattern karena pengen saya jalankan di satu pattern saja ya. Kemudian di play. Oh, keliru patternnya. Ya, ini kita tutup dulu. Patternnya melodi 2 ya, melodi 2, realistik 2 ini melodi 2. Kemudian kalau sudah kita buka lagi mixernya. Kemudian kita klik pada Fruity Reverb 2 ya, kemudian di play. Nah, suaranya lebih menggema ya. Sesuai dengan ukuran ruang ini istilahnya ya. Nah, jadi Fruity Reverb 2 apa ini namanya? Insert 1 ya. Nah, kalau sudah ditemukan tinggal di close saja. Nah, ini sudah memiliki satu efek bawaan dari Fruity Loop ya. Kalau mau ditambah ya kita masukkan di slot 2. Nah, itu beberapa waktu yang lalu sudah pernah kita bahas ya. Parametric equalizer 2 misalkan ya. Nah, ini nanti untuk suara low tone-nya ya. Low tone-nya dikurangi ya. Nanti tinggal di scroll dari mouse ini untuk mempertajam ya. Mid tone-nya ditambah ya. Nah, scroll mouse ya. Nah,
Nah, dari sini juga bisa ini ya. Nah, dikurangi, ditambah, ya. Kurangi lagi ya. Kalau sudah kita coba. Nah ya, jadi suaranya lebih jelas ya. Nah, ini untuk menambahkan efek yang sudah ada di dalam Pro Tools ya. Nah, kalau yang efek tambahan yang sudah kita install, bagaimana ini untuk mengambil? Karena di sini tidak ada ya koleksinya. Tadi saya sudah masukkan Amplitude, tapi Amplitude di sini tidak terdapat di dalam koleksi yang terdaftar ya. Nah, ini nggak ada ini. Bagaimana kalau pengen memasukkan Amplitude? Nah, nanti kita coba bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Nah, itu untuk pengaturan penambahan efeknya ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya coba untuk menginstalasi dulu ya, menginstalasi dulu plugin ataupun efek ya. Intinya sama, di dalam plugin atau efek itu sama. Jadi yang terpenting ya, yang terpenting di sini adalah penempatan filenya ya, penempatan filenya pada saat instalasi. Jadi di sini nanti harus ditempatkan di dalam salah satu folder dari ketiga yang ada ya. Jadi di sini ada salah satu folder di dalam drive C program files yang namanya VST plugins. Nah, ini ada Amplitude 3 ya. Ini satu. Di situ ya, bisa ditempatkan di sini VST plugins. Kemudian yang kedua itu di dalam file di folder ya, sorry, di folder program files x86 itu di dalam folder VST plugins juga ya. Nah, jadi ada dua nih. Ada di dalam folder program file VST plugins. Yang kedua bisa ditempatkan di dalam program file x86 VST plugins ya. Yang ketiga itu nanti bisa ditempatkan di dalam folder image line-nya sendiri ya. Jadi ada folder image line, kemudian di sini ada FL12 ya. Kemudian ada plugins. Nah, plugins ini nanti bisa ditempatkan di VST ya. Nah, ini. Jadi di sini ada Fruity Reverb, ada Fruity Blood Overdrive ya. Kemudian ada plugins lainnya ya. Nah, kita bisa masukkan di ketiganya itu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam koleksi file yang ada di plugins ya, yang ada di program file x86 VST plugin ya. Di sini ada plugin FL Studio VSTi ya, multi, dan ada FL Studio VSTi ya. Amplitude tadi sudah saya tambahkan. Kalau ini bawaan dari Fruity Loop tapi belum masuk ke dalam koleksi plugin presetnya ya. Belum masuk ke dalam koleksi plugin presetnya ya. Itu. Nah, terus caranya memasukkan bagaimana? Nah, ini saya coba untuk instalasi dulu ya. Saya coba untuk instalasi salah satu plugin. Intinya sama saja sih dengan menginstalasi software-software yang lain ya. Jadi misalkan di sini saya instalasi Nexus. Jadi Nexus ini untuk file sistemnya kecil ya. File sistemnya kecil, Nexus 2 setup ini cuma 15 kilo ya. Nexus kontennya ini yang bukan Nexus kontennya, Nexus installer datanya ini yang banyak nanti. Ya, yang bergiga-giga itu koleksinya ya, koleksinya yang banyak. Ya, jadi Nexus sendiri ini secara keseluruhan total filenya adalah sebesar 3 giga ya. 3 giga. Itu sebagian besar digunakan untuk koleksi suaranya ya. Nanti ada banyak sekali suaranya. Baik, kita coba install dulu ya. Nexus 2 setup. Nah, ini petunjuk installationnya. Kalau pengen dibuka ya tinggal dicoba ya, dibuka aja. Install Nexus 2 setup, copy Nexus content folder to the location of your choice. Ya. Normalnya sama dengan folder Nexus DLL.
load plugin secara otomatis akan men-scan ya. Nah, itu cukup diinstal, kemudian kopikan folder Nexus Content ya. Nah ini yang besar ya, 3,18 ya. Baik, langsung aja diinstalasi. Next ya. Nah, di sini ada ya penentuan foldernya, ini penting ya. Penentuan foldernya ini penting. Jadi di sini kita bisa tempatkan di dalam folder VST plugins tadi ya. Di dalam image line bisa ya, program file x86 image line bisa ya. Di folder VST bisa ya. Plugins ya. Program file x86, kemudian image line FL12 plugin. Nah, ini program file ini dihapus saja nih. Nah, jadi di sini ada baiknya ketika kita menentukan folder, ini dihapus dulu ya. Nah, dihapus saja, kemudian kita langsung tentukan aja di tab C, kemudian program file x86, kemudian image line ya. Ini kalau muncul dihapus lagi aja, default bawaan dari ini ya, Nexus ya. Oke. Nah, ini yang penting, kalau sudah di next ya, ini semua dimasukkan ya. Next, ini untuk nama di dalam foldernya ya. Kalau sudah di next lagi, install ya. Selesai ya. Dah, itu cara menginstalasi dari Nexusnya. Cukup sederhana, simple, cepat ya. Nah, nanti membaca kontennya ini yang lama ya. Nah, kalau sudah kita lihat di dalam folder instalasinya, apakah di situ sudah ada di C ya tadi ya, C program files, kemudian image line, kemudian FL12 ya, plugins. Apakah di sini sudah ada? Ini ada Nexus DLL ya. Apakah sudah ada folder konten? Kalau belum ada, kita masukkan itu ya. Jadi kita masukkan atau kita kopikan ke dalam foldernya ya. Nah, ini Nexus Content, diklik kanan, copy ya. Kemudian setelah di copy, kita arahkan ke folder tadi ya. Nah, ini C program file image line FL7 plugins ya, tempat dari file Nexus DLL ya. Kalau sudah di paste. Nah, ini ya. Totalnya 3,18 giga, jadi bisa ditunggu saja ya untuk proses copyingnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa tadi saya masukkan di dalam program file x86 ya. Nah, tidak semua komputer ada folder program file x86 ya. Di sini hanya untuk komputer yang menggunakan arsitektur 64 bit ya. Jadi 64 bit itu secara default foldernya itu program file. Semua software yang diinstal itu masuknya ke sini secara default ya. Tapi karena ada software-software yang masih pakai arsitektur 32 bit, maka dibuatlah program file x86. Jadi ini untuk semua software yang masih menggunakan atau yang diperuntukkan ya, yang diperuntukkan untuk PC atau komputer dengan arsitektur 32 bit ya, gitu. Nah, taunya dari mana? Taunya nanti tinggal diklik kanan saja di dalam My Computer ya. Klik kanan My Computer, kemudian Properties ya. Di sini ada nggak?
arsitekturnya ya. Nah, ini ada ya, sistem type 64 bit operating system ya. Ini berarti menggunakan arsitektur 64 bit. Kalau pakai arsitektur 32 bit ya sistem type 32 bit atau sistem type x86 ya. Itu. Nah, jadi kalau bukan 64 bit maka nanti tidak ada folder program file x86. Adanya cuma folder program file saja ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan di folder image line yang ada di program file ya, itu. Nah, ini untuk pengaturan instalasinya, karena Fruity Loop-nya di situ di program file ini nggak ada ya, image line nggak ada ya, image line Fruity Loop nggak ada. Jadi Fruity Loop itu secara default di PC yang saya gunakan ini diinstalasi di program file x86, image line, kemudian Fruity Loop 12 ya. Nah itu untuk instalasinya ya. Nah ini sudah dimasukkan ya, sudah dikopikan. Jadi di dalam foldernya tadi sudah ada Nexus DLL dan Nexus Content ya. Image line FL12, kemudian plugins, kemudian ini ya Nexus Content sudah ada. Jadi dikopikan sefolder ya, dikopikan di dalam folder yang ada file Nexus DLL. Oke. Nah, setelah kita instalasi untuk memasukkan ke dalam Fruity Loop bagaimana ya? Nah, untuk memasukkan ke dalam Fruity Loop di sini nanti kita tinggal scan ya. Di-scan aja secara keseluruhan ya. Nanti akan terbaca semua plugins ataupun efek yang sudah diinstal di dalam Fruity Loop. Ya, untuk sementara ini belum ya. Ini belum. Ya, jadi di dalam plugin database install, nah ini masih belum ada, generator masih belum ada ini. Ya. Yang new, nah masih belum ada ya. Kemudian di dalam plugin database install efek ini juga masih belum ada ya. Nah, masih belum ada. Amplitude sama Nexus belum ada. Amplitude 3 sudah ya, sudah ada. Nah, kita tinggal memasukkan aja ya. Nah, untuk memasukkan di sini nanti kita tinggal gunakan menu add ya, menu add. Kemudian pilih more plugins ya, more plugins. Kemudian kalau sudah kita pilih manage plugin ya. Kemudian kalau sudah kita pilih manage plugins, kita scan ya, kita start scan. Nah, nanti akan terbaca plugin-plugin baru ini, contohnya VSTI ya, VSTI multi terbaca ya. Nah, kemudian ada VSTI juga ya. Nah, ini VSTI multi. Nah, VSTI ya, Amplitude 3 ya. Nah, di sini sudah terbaca. Kemudian Nexus juga ada. Jadi di sini nanti namanya adalah Amplitude 3 sudah ada, VSTI sudah ada ya. Fruity Reverb, kemudian yang Amplitude mana? Yang Nexus mana ya? Email line FL Studio sudah benar ya. Jadi foldernya sudah masuk sebenarnya. Program file, Fruity Loop effect. x86 PST plugin. Program file PST plugin. Kemudian yang ada di FL Studio. Image line FL Studio effect.
image line FL Studio plugin Fruity Generator, FL Studio plugin VST. Oh, ke dalam folder VST harusnya ya. Jadi ini adalah folder-folder tujuan yang bisa dimasukkan. Ada x86 VST plugin, kemudian program file VST plugins, kemudian FL Studio 12 plugin VST ya. Nah, ini yang belum ya. Oke, kita coba. Ya. Nanti kontennya tinggal dipindah. VST ya. Oke. Oke. Kemudian kita pindahkan kontennya ya. Image line, FL Studio, kemudian plugins. Nexus content. Nah, ini tinggal dipindah aja ya. Dipindah ke sini. Ke VST. Dah, ya. Nah, ini ada ya. Nexus content. Kemudian ini juga kita pindah ya, VST DLL. Ya. Kalau sudah, kita coba scan lagi. Nah, Nexus Ray Effect sudah ada ya. Sekarang sudah ada. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita lihat di dalam koleksi plugin database generators ya, installed ya, installed generators VST. Nah, di sini nanti ada Ray Effect Nexus ya. Itu. Kemudian di efek install efek, di sini sudah ada VST Amplitude 3 ya. Ada juga Fruity Reverb, ada Fruity Blood Overdrive ya untuk efek. Kemudian untuk pluginsnya di sini ada VSTi Multi ya. Nah, sudah ada di dalam koleksinya ya. Nah, terus bagaimana ketika kita pengen menggunakan Effect Nexus misalkan ya. Nah, kalau kita sudah scan, di sini sudah ada Effect Nexus, maka Nexus di sini nanti bisa kita masukkan ya ke dalam patternnya. Pattern mana yang pengen digunakan untuk Nexus? Misalkan di sini saya buat pattern baru ya. Insert one, nah Nexus. Oke. Ya, ini sebenarnya bebas nama ya, nggak harus Nexus. Ini hanya untuk nyoba aja penggunaan Nexus ya. Nah, kalau sudah ini Nexus kita masukkan ke dalam channel rack-nya ya. Maka Nexus secara otomatis akan membaca database-nya ya. Nah, ini akan membaca semua koleksi suara yang ada di dalam Nexus konten tadi ya. Gitu. Nah, sudah terbaca semua ya. Kalau sudah, untuk mencoba ini kita tidak bisa langsung ya. Jadi untuk mencoba di sini sebelum kita gunakan Nexusnya, ini harus kita klik dulu ya, salah satu untuk bisa memunculkan suara Nexusnya ya. Gitu. Kalau sudah Nexus di sini, tinggal kita klik lagi ya. Setelah kita klik Nexusnya, kemudian tinggal kita pilih salah satu, double klik ya. Nah, sambil di play ini. Nah, ini. After Midnight 1 suaranya seperti ini ya. After Midnight 2 ya.
itu ya. Banyak sekali koleksinya nih ya. Ini koleksi yang suara yang bisa dimunculkan ya. Ya, koleksi suara yang bisa dimunculkan. Ini koleksi dari kategorinya ya. Koleksi dari kategorinya. Jadi cukup banyak ini ya. Ganti yang bass misalkan ya. Ganti yang epic pad misalkan. Ya. Nah ini Fantasy and Dream ya. Ya, nah ini dan Sleep misalkan ya. Yang piano ya. Nah ini suaranya seperti itu untuk mendengarkan ya, menggunakan plug Nexus seperti itu. Nah kalau Nexus misalkan pengen digunakan di dalam melodi ya, apakah bisa? Bisa, kita tinggal masukkan aja nih efek Nexus ya. Ini saya hapus, nggak usah aja lah ya. Ini saya masukkan ya. Oke, kita tinggal cari suara yang cocok mana ya. Ada baiknya sambil di play ya. Nah misalkan ini ya, misalkan nanti jadinya gimana kalau digabungkan. Nah ini kita coba aja ya, model song kemudian di play. Oh sorry. Ini di mixernya saya mute semua ya. Oke, nah sekarang kita coba ya. Nah itu ya. Nah ini di dalam contoh suaranya. Kita coba lagi ya. Ini yang pakai efek tadi ya. Oh, sudah keluar suaranya. Nah lebih variatif ya suaranya yang dimunculkan. Nah itu contoh penggunaan Nexus ya. Ini kalau mau diedit lagi tinggal diklik aja ini di sini Nexus ya. Gitu. Nah mau yang ditambahkan Nexus bisa kita cek and recheck di dalam. Nah ini rhythm sama melodi sama-sama pakai Nexus ya. Terkadang nanti bisa membingungkan ya. Nah di sini bisa kita ubah. Kalau misalkan saja ini mau diganti lagi ke realistik 2 misalkan ya, realistik piano. Di sini nanti kita tinggal buka di plugin preset, kemudian generators, karena saya pakainya ini ya, saya terus, kemudian piano, kemudian pilih realistik 2. Nah ini kan awalnya realistik 2 ya. Nah seperti itu, ya.
Nah, nanti di realistiknya yang diganti dengan Nexus misalkan, boleh. Ya, menggantinya tinggal menimpa dengan plugins yang ingin kita gunakan, ya. Misalkan dengan Nexus tadi, ya ini tinggal itu. Nah, kemudian tinggal pilih, pengennya yang mana, ya. Nanti ada banyak pilihan, ini ada single layer leads, ya. Seperti apa sih single layer lead? Nah, ini kita play aja di dalam, ya. Oh, ini keliru. Saya lakukan di melodi 1, ya, karena yang saya pakai ini adalah yang ada di melodi 1, ya. Jadi biar suaranya kita dengarkan yang ada di situ di dalam model pattern, ya. Nah, kalau sudah, kemudian tinggal kita buka Nexusnya lagi, kemudian kita play. Ya. Pengen yang mana? Tekstur and effect ya misalkan, ya. Nah, ini sebenarnya untuk intro atau bagian akhir, ya. Nah, synthetic brass misalkan, ya. Piano, ya. Nah, ini lebih berwarna, ya. Nah, ini kalau kita pengen menggunakan yang ada di sini, ya. Classical misalkan, ya. Nah, ini contohnya seperti itu, ya. Nah, ini kalau digabungkan ya kita tinggal klik aja di dalam playlist, ya, mulai dari mana kita ingin mendengarkan. Kemudian kalau sudah ini diaktifkan dalam model song, ya tidak berwarna oranye, ya, ini model song berarti tinggal di play. Nah, kita buka mixer kalau misalkan terlalu keras ya suaranya, ya. Ini tinggal kita turunkan aja. Nah, ini untuk balancing, ya. Nah, itu contoh penggunaan plugins, ya. Kemudian untuk efeknya gimana? Nah, efeknya di sini nanti caranya sama, ya. Caranya sama. Jadi kita tinggal buka di dalam apa namanya? Mixer, ya, mixer. Kemudian pengen kita tambahkan di mana untuk efeknya? Misalkan saja pengen ditambahkan di dalam ini, ya. Nah, nanti kita tinggal buka di install effect, ya. VST, amplitude 3, masukkan di sini. Di drag ke sini aja, ya. Nah, nanti akan di loading untuk amplitude 3. Nah, ini sudah jalan, ya. Kita tinggal pilih model-modelnya, ya. Jadi misalkan di sini untuk patch-nya, ya, patches-nya. Kemudian ini untuk koleksi patches-nya, ya. Nah, itu, ya. Misalkan mau dicoba, kita bisa coba sambil dengarkan, ya. Ini kalau yang ini saya mute dulu untuk yang 2, ya. Reverb sama equalizer saya mute dulu. Kemudian saya tampilkan dalam model playlist, ya.
kemudian di play. Terus kita bisa pilih dari terus ya untuk model-model suaranya ya. Nah, ini pembacaannya ya. Nah, ini pembacaan koleksi. Jadi bisa pakai versi demo dulu, kalau cocok tinggal diimplementasikan ya. Ini sebenarnya paling pas untuk gitar elektrik ya, paling pas itu ya. Nah, presetnya tinggal kita gunakan aja, gitar elektrik ya. Nah, ini sebagian besar gitar elektrik memang. Ada bass juga ya. Nah, kita coba aja nanti untuk menambahkan bagaimana. Nah, ini kita bisa pilih dari presetnya ya. Presetnya itu yang mana yang mau digunakan ya. Nah, ini di dalam patches-nya, nanti tiap patches ini punya preset sendiri-sendiri ya. Nah, itu ya. Patches D ya. Patches B, C ya. Nah, ini yang bisa kita pilih ya. Kalau sudah kita play. Kemudian bisa dipilih salah satu misalkan ya. Amplitude ya. Nah, ini sama seperti menggunakan amplifier untuk gitar ya. Sebenarnya seperti itu ya. Nah, ini untuk penggunaannya ya. Jadi kalau intinya ya. Nah, ya. Nah, itu contohnya itu ya. Jadi meskipun suaranya piano ya tetap di setting menjadi seperti gitar elektrik ya. Karena memang basicnya dia adalah efek untuk gitar. Nah, ini ketika kita pengen menggunakan plugins ya dan efek di dalam Fruity Loop. Contohnya adalah penggunaan amplitude dan Nexus ya dari pihak ketiga ya. Nah, kalau misalkan dari efek-efek atau plugin yang sudah kita install itu, oh ini bagus, ini bisa jadi koleksi ya. Ya silahkan dibuat ke versi yang full ya. Jadi kita coba di demo dulu, kemudian dibuka. Cuma ini berbayar semua ya, berbayar semua. Jadi bisa coba kalau misalkan saja, aku tak golek-golek efek kayak amplitude cuma yang free, silahkan ya. Yang seperti amplitude tapi yang free, bukan amplitude free ya. Amplitude free itu cuma 9 hari ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini di sesi ke-14 pada mata kuliah audio digital, yaitu menggunakan plugins untuk suara instrumen dengan Fruity Loop. Jadi seperti yang Anda sudah lihat bahwa plugin bisa ditambahkan untuk menambah suara instrumen di dalam Fruity Loop atau di dalam satu lagu ya dengan menggunakan Fruity Loop sehingga bisa menjadi lebih kaya akan suaranya. Terima kasih telah bergabung dalam kesempatan pagi hari ini di kuliah online audio digital. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.